Mengapa roda itu bentuknya lingkaran? Mengapa bentuk roda itu enggak persegi atau segitiga atau segi banyak? Paman Boge sangat. Perhatian, video ini membahas hal-hal yang tidak penting menjadi penting, yang dimana keabsahannya tidak terverifikasi. Video ini membuat orang blow on menjadi pintar dan orang pintar menjadi blow on. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk pemberitahuan atau notifikasi video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Paman Boge yang Boge sangat. Kali ini saya akan membahas masalah tentang mengapa roda itu bentuknya lingkaran. Mengapa bentuk roda itu enggak persegi atau segitiga atau segi banyak? Mengapa? Sebelum kita memulai pembahasan ini, kita harus dulu menelusuri asal-usulnya. Dari hasil penelusuran saya di selokan-selokan yang ada di dunia ini, ternyata roda ini dimulai dari sebelum 3500 pada tahun 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, yang ditemukan relik-reliknya itu ya di Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu di wilayah Irak sekarang ini ya. Dalam berkembangnya zaman, roda itu mengalami perubahan-perubahan agar lebih kuat. Kan dulu dari bangsa Mesopotamia atau bangsa Sumeria itu, roda ini dari kayu yang nggak tahan lama, rusak atau Singapura nggak bisa mengangkat beban yang berat-berat. Dalam perkembangan zaman, roda itu berubah-ubah, mulai dari dilapisi oleh kulit hewan biar lebih awet, kan dipaku-pakuin supaya lebih kuat dan tahan lama. Kayak obat kuat lah kalau tahan lama gitu lah. Pada tahun 1845, insinyur kebangsaan Inggris yang bernama Thomson membuat suatu perubahan yang mencengangkan ya dari roda tersebut menjadi roda menjadi roda ban hidup ya, yang di sekeliling ban itu berongga-rongga dan berisi udara hingga bisa dinyatakan itu bannya itu empuk lah ya kan, angin cuma kan apa paku. Oke, pada tahun 1870 kemudian ya, pada tahun 1870 Dunlop melapisi ban atau roda itu dengan karet. Nah, hingga saat ini masih pakai karet itu. Dunlop itu kan suatu perusahaan sekarang ini, cuma penciptanya itu kan Dunlop juga namanya ya. Nggak kenal sama orangnya. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa roda adalah suatu alat yang digunakan oleh transportasi atau suatu alat suku cadang yang digunakan oleh alat transportasi untuk mengangkut barang biar lebih cepat sampai ke tujuan. Ya. Kalau menurut Weekend, roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara berulir. Ya begitu kan, perbedaannya hampir sedikit lah. Sama-sama alat transportasi. Sekarang kita masuk pembahasannya. Mengapa roda itu bentuknya lingkaran? Kenapa nggak persegi atau segitiga atau segi banyak ya?
dulu ada sebuah artikel yang menayangkan ban sepeda atau roda sepeda itu persegi seperti gambar yang berikut ini. Nah, dari situ kan kita lihat bentuknya ban persegi itu gimana. Kalau kita jalankan sepedanya tersebut, hasilnya seperti gambar berikut ini. Nah, kan dari gambar itu bisa kelihatan kita jalan itu apa tuh? Nggak mulus, nggak rata ya. Itu kalau ada penyakit perjalanan bisa langsung meningkat tuh. Terus ada juga ban yang bentuknya segitiga seperti gambar berikut ini. Ya, kalau menggunakan segitiga itu mana ya tuh jalannya tuh? Agaknya susah, gak mulus-mulus juga, ya kan? Nah, lantas bagaimana ya dengan ban yang segi banyak? Seperti gambar seperti ini ya, bentuk segi banyaknya. Itu masih nggak mulus-mulus juga amat ya, agak susah kayaknya, masih naik turun juga hasilnya. Itu nggak naik turun banget juga sih, cuma agak lebih cepat dibandingkan perjalanan menggunakan ban persegi atau segitiga ya. Terus biar lebih efisien dan efektif, orang pun berpikir bagaimana caranya biar lebih cepat sampai. Coba bayangkan kalau kita menggunakan segi banyak itu, kita taruh telur di dalam alat transportasi itu, kita gerakkan, pecah telur semua. Benar kan loh? Kalau mau nggak percaya coba aja, pecah itu telur. Jadi dalam prosesnya berkembangnya zaman, maka terpikirlah suatu hal yang di luar nalar kita, bahwa dalam dari sekian bentuk-bentuk persegi itu dipangkas ya, sudut-sudutnya itu terbentuklah si bulat yang kita kenal itu dengan nama lingkaran seperti gambar berikut ini. Maaf salah gambar. Seperti gambar berikut ini. Nah, kan dari gambar tersebut enak kan dilihat, bulat. Jadi penjalanannya agak mulus, bisa cepat, melewati tanjakan, turunan bisa cepat, ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, roda itu tidak cocok untuk bentuknya persegi atau segi empat. Kedua, roda itu tidak cocok untuk roda yang berbentuk segitiga, ya kan? Karena jalannya tidak semulus yang kita duga. Naik turun. Kan enak kalau ada cewek di belakang naik turun ya. Kalau bapak-bapak naik turun, wah kacau. Ketiga, dapat kita simpulkan bahwa roda dimulai atau terbentuknya dari persegi yang dipangkas menjadi segi banyak dan dipangkas lagi sudut-sudutnya dan terbentuklah lingkaran yang sempurna. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kan dalam proses pembuatan roda itu banyak gejolaknya, banyak gelora-geloranya itu. Nah, gejolak-gejolaknya itu orang berpikir terus sampai kepala itu nggak ada rambutnya lagi, seperti One Punch Man. Ya, cukup sekian lah pembahasan saya masalah mengapa roda itu bentuknya lingkaran. Nah, padahal ya kan harus membentuk lingkaran juga sih. Agak susah kayaknya saya pikir-pikir. Oke, sekian saja. Salam Paman Boge sangat. Bye bye.